maka dana minta jadi 12 Rabiul Awal, tapi magi paling di masjid besar Lambaker dia panama maudu 28 Rabiul Awal lama diwetuna. Mereka biasa mengkoro, nah sudah lewat waktunya Pak Ustaz. Perlu saya jelaskan, di dalam agama ada dua, ada perayaan, ada peringatan. Rekok perayaan mesti pada tanggalnya, tidak boleh hari lain. Mana contohnya? Hari Raya Idul Fitri harus 1 Syawal, Hari Raya Idul Adha harus 10 Zulhijjah, tidak boleh hari lain. Kenapa? Perayaan. Tapi kalau peringatan, kapan ada kesempatan silahkan kita laksanakan, karena itu adalah peringatan. Bahkan ada akan tertulis di spanduk peringatan Maulid sekaligus peringatan Isra Mi'raj. Masyarakat jago toye pada dia cuma mempesuong usul dua acara na jama. Masyarakat cenara malap di orang Maulid taruh ini kalau peringatan Maulid Isra Mi'raj sekaligus buka bersama nama ripe. Makin namanya saja peringatan. Kapan ada kesempatan kita laksanakan, karena kita memperingati untuk kembali mengenang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya, di dalam agama ada syariat, ada syiar. Yang menarik syariat mesti pada, tidak boleh ada tambahan, tidak boleh ada penambahan. Karena contohnya Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Idul Fitri itu syariat. Pada hari raya Natawi di Jakarta dilakukan pada batin nama sempatnya, tidak ada perbedaan. Kenapa? Syariat. Tapi kok syiar untuk promosi. Beda caranya orang di Jakarta dilakukan bermaulid, maka itu syiar. Contohnya bermaulid di adat telur yang tergantung-gantung di depan, itu syiar promosi. Kapan ada telur tergantung-gantung di masjid, yang tidak ada spanduk, nah serta tahu maka nama maulid itu masih ini. Bagaimana maulid? Nah sangat kata mau tak gantung-gantung, maka itu syiar promosi simbol. Engkau kata mati, kita iseng kata mati kalau engkau bendera putih. Tapi di Jemaah bendera kulit nosi, kenapa berbeda? Karena itu syiar promosi. Jadi tidak usah dipermasalahkan, maka sidang katelo, maka sidang kabaku dan lain sebagainya. Itu adalah syiar. Bagaimana kita mensyiarkan kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pernah ada salah seorang ulama Bugis, beliau ternyata mengkaji, sehingga beliau berpendapat bahwa maulid pertama kali dilakukan
dengan menyiapkan telur bakul ember adalah ketika Syekh Yusuf Al-Makassari baru tiba dari tanah suci Mekah belajar. Ternyata beliau dipanggil oleh Raja Goa pada waktu itu. Beliau dipanggil, Syekh Yusuf, ajarkan kepada masyarakat Goa apa yang engkau dapatkan di tanah suci. Sehingga pada saat itu bertepatan dengan bulan Rabiul Awal. Ternyata berpikirlah Syekh Yusuf Al-Makassari, bagaimana caranya supaya tertarik orang pergi dengar ceramahku. Sehingga ternyata seketika itu timbul inisiatif beliau. Ternyata beliau membuat bakul ember yang luar biasa hiasannya. Baru dia arak keliling kampung, nanti ini macam kampungnya ember ini. Aku tanah-tanah tapi ada ya roh, magelong aku. Nasa embere nigi madu, lau di masjid mengkalinga kamat ceramah, bepure ceramah warna embere. Sehingga pada saat itu banyak yang tertarik pergi mendengarkan ceramah Syekh Yusuf Al-Makassari, sehingga tertarik belajar ilmu agama kepada beliau. Jadi itu ember penarik to supaya tertarik tahu lari masjid. Kita ni kemamau ni tahu be. Biasa deh nang kana lama bere jama. Tapi si senang ka ember tertarik lari masjid. Maka penarik itu menarik untuk mendengarkan ceramah di masjid. Tapi aja tosi kalau di masjid ember itu tujuannya menceramah jadi nang kali ember ini kita. Padahal yang ember hanya menarik untuk mendengarkan ceramah. Jangan ember yang kita lihat, oh dia dalam perhatikan ceramah itu. Jadi ini adalah salah satu bentuk syiar bagaimana kita kembali mengenang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari Ustaz mereka memuduki telur yang kita tusuk bukan semangka. Maka dah boleh marupang matang dia komandi ke lalu doktor. Mari datang Ustaz. Telur itu simbol kelahiran. Ia telur simbol ajalinya. Sementara ia bicara ajalinya nanabita. Jadi si cocok memang itu narikot telur dipahadir karena telur itu adalah simbol kelahiran. Sementara kita mau berbicara kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi si cocok memang itu ya loh. Dia telur itu mengandung 3 unsur. Engkabulina, engkabutena, engkaridina. Ternyata ia roh di agamata. Koelo di salama. Engkau telur parang lipaliceni. Harus iman Islam dan ihsan. Jadi cocok minum itu ya roh telur. Telur itu adalah simbol kelahiran. Termasuk kita manusia. Makmum raya engkau biasa induk telur. Lalang ni monro yang nama tampu makun raya ini urang kadang telurna tapi saliwa di monro yang nama tampu. Jadi telur itu adalah simbol kelahiran. Itulah sebabnya itu yang kita hadirkan. Kemudian ada yang mempersoalkan kenapa ditusuk. Ia lepas totok nak telur malempu. Pada hakikatnya itu adalah simbol pengajaran kepada kita. Makanya ya orang nadita tahu malempu. Makanya ya orang kopolek imam maulu ajak nak telur nak dibawa yamre. Tapi ada sifatnya ya orang patok telur ini lurus jujur dalam kehidupan keseharian kita. Jadi tidak perlu dipersoalkan apa yang ada di depan, karena ini adalah syiar bagaimana kita mensyiarkan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada pembahasan kita pada hari ini, meneladani akhlak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memperkuat persatuan dan persaudaraan umat untuk kehidupan yang lebih baik. Ternyata koi persingkat si temai, tentunya intinya adalah persatuan silaturahim kepada sesama yang perlu diperbaiki. Nanak kuyaro elo ikaji ajri bawang inalita. Nasabah kamanan di sifat-sifat inalita. Rasulullah adalah orang yang akhlaknya tadinya alim
kialena. Sabab kung kataw masa kialena magello, tanya pa taw magello itu. Tetapi kalau ada orang lain yang meyanjung memuji bahwa dia adalah orang yang baik, pasti orang itu baik. Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dia yang memuji dirinya, tapi Allah yang memuji dirinya. Agana subhanahu Allah Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin ini. Engkau disesena Nabi Muhammad ampe madicin. Ya tonar ampe madicin na kita perlu kita teladani saat ini. Salah satu keteladanan Rasulullah dalam menjaga persatuan. Waktu kita umur 35 tahun, ia Ka'bah direnovasi bangunannya. Ka'bah direnovasi bangunannya. Diturunkan batu Hajar Aswad. Begitu mau diletakkan kembali Hajar Aswad, mapangiwat tawe Pak Palelong anak paendre. Makanya iya cocok paendre iya tu Hajar Aswad. Nasabah iya keturunan Poleko kae. Maka datang saya yang pantas karena saya keturunan dari semua mengklaim bahwa dirinya adalah orang yang pantas menempatkan Hajar Aswad. Sehingga mengpangiwang karena tidak ada titik temu sehingga sepakat maka dapat melawan balik karena hari ini semua menganggap dirinya pantas. Besok siapa orang yang pertama kali masuk ke area Ka'bah, dia yang paling berhak. Dan ternyata Makorobaja Nabi tak pertama-tama buka baik. Maka lamari tahu Muhammad paling dari Hajar Aswad di Omrona. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi? Alena disuruh. Ternyata Nabi tak napal lempai suruh benar. Nasab paling dari Hajar Aswad kowe tengah nasuruh bengi. Lokamani mai makatan ni diri nasuruh bengi. Supaya paling dari yang Hajar Aswad di mana paling dari tidak ada yang saling mengklaim. Dan itulah keteladanan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjaga persatuan. Dekna egois na kita. Mendengar kapal ini mampu terpilih maka ini terterungkap Tuhan ini. Ternyata Nabi tak walaupun diberikan kepercayaan, dia ternyata menaruh kain sorbannya. Nampaknya Hajar Aswad. Dia mengajak semua kabilah untuk bersama-sama menaikkan Hajar Aswad. Dan itulah keteladanan dari Rasulullah untuk menjaga persatuan. Ajak kita posisi pandang enteng. Kami gato tahu alina minasan jago. Ya tona rasabakna. Nadik na magello asin seningi. Salah satu itu penyebabnya. Nasabak may gato tahu si mata alina minasan jago na pandang enteng tahu. Padahal dia tidak lupa tahu dia nama di si pandang enteng. Ya senampai ada yang tak macam. Nah yang dia sengebat di sana selalu tersidang tahu. Makanya jangan selalu meremehkan untuk menjaga persatuan. Karena terkadang persatuan itu rusak karena kita selalu memihkan orang lain. Ya tengah tu sama nama kena teman-teman tak diolo. Aku apa je? Maju si pangla peje masempo. Dari koloka gini pasai neli peje 20 sepu, sikang kolopo ni. Bahkan koko gini pun data pagi, buat peje biasa 25 sepu si karuni. Tapi kongkai nasi mereka peje nam majak rasana. Apa pelajarannya tiba-tiba? Ambil sifatnya garam, walaupun tidak banyak uangnya, tidak tinggi jabatannya. Tapi kalau tidak ada kita cari di orang, tidak enak perasaannya. Ya Romagello, aja sebaliknya, asal kai kiri-kiri, tahu yang tarik ke situ. Kayaknya itu ambil sifatnya garam untuk menjaga persatuan persaudaraan di tengah-tengah kita. Bahkan ia tutomatuanta kabar maulid tidak ada memang yang beliau mau cari kecuali magello asal disetingatlah. Ya tahu na sana maulid biasa timpai MDRN ada songkolo engka songko di sana MDRN. Magelang songko ini asal bulu ye beras petang. Ternyata songkolo itu simbol persatuan. Magelang songko ini songkolo itu lembut bersatu,
tidak mau berpisah. Itu adalah simbol makira yang itu to mamau sarik ko amma gi magello ya sedinget tak lori padapa. Ale sifat na sokkoe ni suki pole mamau andre sokokna ale si filosofinya ale sifatnya menjaga persatuan persaudaraan di antara kita, jangan mau bercerai-berai ya tonar biasa yang rampe makira kong katau maraji mamau tapi namo juno to pombe bali molana pacam sokko itu ya tonar pelihara persatuan ala yang sifatnya sokkoe lembut tidak mau berpisah di dalam masalah. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi, insya Allah persaudaraan di antara kita, silaturahim di antara kita, seperti sokolo saling berlemah lembut dan menjaga persatuan di antara kita. Nah sahabat kami, kekuatan nanti ini Eropa tahu, koi dia sedih-sedih ini, deka kadema, kode nama gelo sedih-sedih ini. Coba dilihat kita ini, gambaran kekuatan kita ada di telapak tangan kita. Ya Rabbi jarita kalimat karenina. Ini adalah simbol dalam kehidupan masyarakat. Ya jarita komasalah-salah mapagui hebodene na karenina. Main ini jadi nak jepui. Kenapa tidak bersatu? Tapi masih kuy liwat kegiatan. Itulah simbol dalam kehidupan bermasyarakat. Sehebat apapun seseorang, kalau berdiri sendiri tidak ada artinya. Tolong sama perbaiki persatuan di antara kita. Karena kenapa? Kekuatan umat Islam, kemajuan suatu daerah terletak agar lokalnya asing dinanya. Termasuk pengurus masjid. Koeno magelok masih ini, parlo magelok masih disediakan apa? Karena kenapa? Ajak natamak kedang, kau masih ustaz demang, magelok malam mah, tidak. Saya pernah dapat. Kebiasaan ini mulai ke acara. Begitu saya sampai, salat tahiyatul masjid. Ternyata ya ropak kedua nabi sendisi sampingan. Nah sepurawi garong melilip pabendahara. Maka dia harus sampingan. Dia kata udah lima kedua. Nasengau telung tahun nabi sila ada bendahara. Kapag maka dia harus sampingan. Ia pakai lok mudahnya bendahara. Mudah bendahara nasa kamu lagi beb pagonsumsi pasadia nasa pagkedua. Maka dia harus bendahara. Ia royak tugas untuk menyimpang uang. Kalau tidak ada perintah dari kedua, dia belum bertindak. Lalu nanti naluri di pada masjid itu. Kenapa tidak bagus silaturahim? Padahal makanya Nabi bilang, "Man sarra an yubsata alaihi rizqahu aw yusau bi asalihi falyasil rahimah." Siapa yang mau murah rezekinya, panjang umurnya, perbaiki silaturahim. Suatu organisasi, suatu masyarakat, kuela nasen dan nak lampe muluna, perbaiki silaturahim. Termasuk di antara pengurus masjid dan masyarakat, dari kok magelai silaturahim ta, insya Allah magelai asal bisa digerta, sinampai bangun masjid kita. Olehnya itu perbaiki takwa. Kapan bagus silaturahim murah rezeki? Sering sekali ini saya sampaikan. Semoga insya Allah menjadi pelajaran untuk kita untuk selalu menjaga persaudaraan. Ia menarik pemagal ini masih dan lagi. Tapi masih mau beritahu maklumat dalil itu mana buktinya? Biar entah acara diundang dengan hormat. Lokasi Imam Maulud naundang pengurus masjid besar lapangan. Edek gaya hadir. Magai nasa kong kay den dia ulong ka. Gara-gara si bombe au de sinarunjuk pantai. Maguradaan may ka bombe. Makanya itu perbaiki silaturahim. Kapan may ka bombe na tayo maguradaan na yan. Mana lagi contohnya? Magal ko silaturahim yang bertetangga. Biasa hanya tetangga yang bikin kue. Begitu selesai ada sendiri ke sebelah.
Magalunan silaturahim tama balibola. Balibola kami mas sanggara. Majan na sanggara nagkapamanlit ko si Panlit. Tapi ko si Bombe itu ada tahanan. Yang kalinya mas sanggara. Yang mau na sanggara na. Tapi si sana majan no de kakamanlit ko. Si Bombe akanya itu perbaiki silaturahim. Karena silaturahim yang baik insya Allah murah rezeki dan memperpanjang umur. Kemudian ya tona kusabakna ko bertetangga kita perlu saling pengertian. Kami gato biasa tetangga ni nami si Mateno di mengerti, tidak pernah mengerti. Engkau paona gue miring ke tetangga. Si mata mas sering daun rako kasih tetangga na sosok. Tapi si senana paling ni manggana, di naring tetangga. Kau bertetangga pura kejadian. Kebetulan di kampung itu, kalau ada acara, mapaboting gayari ka mga acara, biasa dia banyak sekali membacakan doa. Istilahkan membaca pagi nih, banyak pagi, may kakampal na baca. Kalau selesai membacakan doa, nantar kami di tetangganya, tas sedih na kampal. Begitu semua masyarakat di situ. Karena engkau itu, engkau bali bola na magpaboting. Kapag magkarailang kayo na, jangan makin masa. Ajak na taman naso magparinaja gitu. Magkadebay na mahagi ka. Nasa magpaboting bali bola eh. Magpaja natin ro. Engkau nagsikap para napalekto ati. Kuman naso di magparinaja gitu. Jadi ajak na taman naso para sa naajak na. Hamdul syakirin, hamdul mu'aymin. Hamdul yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'ala sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim. Okay, let's go.